Atika Ramadan, masuk yuk. Kalau nama lu belum dipanggil, tunggu di luar aja. Ini cuma medical check-up kantor kok. Emang ada rahasia besar apa sih? Jangan-jangan lo punya penyakit kandungan yang malu-maluin ya? Takut ketahuan? Bukan urusan lo. Atika Ramadan, lu nggak mandul kok. Lo udah hamil 4 minggu, anak kembar lagi. Lo beneran nggak nyadar? Heri Sudirman, beneran nih. Tentu saja, USG-nya jelas kelihatan kembar. Ngaku deh, ini anaknya Rico Rizky ya kan? Bukannya lo udah putus sama brengsek itu Rico Rizky ya? Dia tuh jorok banget, mendingan lo cek HPV deh. Gue udah putus kok. Dia malah manggil cewek bayaran malam pas kita tunangan. Dia bilang gue nggak bisa punya anak. Apa jangan-jangan salah? USG-nya jelas banget ada kembar. Itu dia. Ini anak siapa? Rico Rizky ya, cepetan dong di kamar mandi. Hai cantik, kamu orang sini berapa semalam? Gua udah selesai. Apain sih lu sama HP gua? Lu nyawa cewek panggilan? Itu salah siapa coba? Lu sendiri yang nolak tidur bareng gue waktu udah nikah. Gue butuh pelampiasan. Lagian, lu harusnya bersyukur. Walaupun hasil tes kesuburan lu bilang lu mandul, gue masih mau nikahin lu. Lu harusnya nyembah-nyembah gue. Keluar aja dari pintu itu, dan uang mahar $200.000 ibu lo yang matre itu harus balikin semuanya. Menurut lu dia bakal rela? Kemana aja lu? Acara tunangan sebentar lagi mulai. Batalin aja pertunangannya. Gue sama Rico Rizky udah putus. Putus? Mereka udah kasih uang lamaran ke kita. Gak ada istilah putus. Dia malah nyawa cewek panggilan. Dan lo ngumumin itu di depan umum? Malu-maluin banget. Bu, skandal itu bukan salah gue. Dan bukan berarti gue pantas diselingkuhin. Jelas aja itu salah lo. Cewek yang gak bisa punya anak tuh gak ada harganya. Dan kalau uang lamaran itu lo balikin, gimana adik lo bisa nikah? Terus siapa yang bakal bayar uang sekolah adik kecil lo? Jadi gue cuma barang yang dijual gitu. Mungkin bahkan bukan anak lo. Ya ampun, lu kakak paling gak guna. Sana minta maaf ke Rico Rizky ya, uangnya udah dipakai. Lu beneran saudara gue? Jangan panggil kita saudara. Kalau lu nolak nikah sama dia, putus hubungan aja sama lu. Kapan pernah lo anggap gue keluarga? Ya udah, gue selesai sama keluarga ini. Jadi perempuan subur itu artinya gue pantas diselingkuhin. Gak dapet mahar berarti gue layak diusir dari keluarga. Sejak kapan perempuan cuma jadi barang berharga buat diternak? Gaji masuk 8.000, saldo 8 juta. Selalu gue kasih gaji ke orang lain sebelumnya. Hal ini gue mau pakai buat diri sendiri. Itu dia. Ganteng ikut gue yuk. Terus kita mau kemana? Seru-seruan. Lu tahu nggak lu lagi ngapain? Cinta. Badan sempurna, muka juga cakep banget, mungkin gak rugi-rugi amat juga sih. Tadi malam. Bentar, dia maksudnya gue yang harus bayar? Lo kelihatan oke, tapi skill lo biasa aja. Cuma segitu doang nilai lo. Apa tadi lu bilang? Mending lo latihan dulu deh sebelum balik ke lapangan lagi. Kita cewek juga punya standar tau. Sekarang nggak cuma soal penampilan aja. Belikan gue hotel, namanya Royal. Siap Pak Budi Kusuma. Maaf Pak Budi Kusuma, kita gagal mengosongkan tempatnya. Ada seseorang yang berhasil masuk diam-diam. Tidak apa-apa. Ada apa ini? Hotel kita baru aja diakuisisi sama perusahaan besar. CEO barunya bakal datang hari ini.
Selamat pagi Pak Budi Kusuma. Pak Budi Kusuma, selamat datang. Tunggu, apa? CEO barunya ternyata wanita panggilan dari malam itu? Gue kacau banget, bener-bener kacau. Gue denger katanya CEO lagi PHK orang. Serius, jangan-jangan gue yang kena. Katanya dia lagi marah banget soal laporan keuangan. Orang yang performanya jelek sama yang punya koneksi sama manajemen pada dipecat. Minimal 30% bakal hilang. Sebanyak itu, Sepupu gue kerja di HR. Nih, gue inget siklus kita suka barengan. makasih udah bantuin gue. Iya, mens gue selalu tepat waktu, tapi bulan ini nggak ada tanda-tanda. Nggak mungkin gue mandul ya. Hati-hati. Pak Budi Kusuma. Tes kehamilan. Pak Budi Kusuma. Atur pemeriksaan kesehatan seluruh perusahaan. Semua wajib ikut. Baik Pak Budi Kusuma. Dan datangkan dokter kandungan perempuan yang berpengalaman. Pak Budi Kusuma, apa Anda ada kekhawatiran? Lakukan saja. Cucu kesayangan nenek, besok malam nenek sudah atur pertemuan dengan Bu Atikah Ramadan. Kalian berdua kan sudah saling kenal. Jangan khawatir soal pernikahan gue. Mana bisa nenek gak khawatir? Keturunan keluarga Kusuma itu rapuh. Ayah kamu aja hampir umur 40 waktu punya kamu. Dan nenek, ya begitulah. Sebenarnya mungkin kamu bakal ngasih cicit ke nenek lebih cepat dari yang nenek kira. Dasar anak bandel. Jangan ngerjain nenek tua kayak gitu ya. Gimana itu? Lagi nyari sesuatu? Ayo dong, perusahaan lagi ngadain cek kesehatan gratis. Yuk bareng-bareng. Kenapa tiba-tiba ada cek kesehatan sih? Soalnya hotelnya udah ganti pemilik. Jelas aja, nggak boleh ada orang-orang tertentu bikin ulah sampai bikin aib di perusahaan. Oh, sekarang ngenalin diri sendiri ya. Atika, lu berani banget ngomong gitu ke gue. Lu tahu nggak gue ini siapa? Gue tunangannya Pak Kusuma. Gue beneran hamil. Dokter, hasil pemeriksaan gue bakal dirahasiain kan? Tentu saja itu informasi pribadi lo. Oke deh, gue mau jadwalin aborsi minggu depan. Ketika Ramadan lo lagi hamil anak kembar. Lo yakin? Iya beneran. Maaf banget ya anak-anak kecil. Malam itu emang kesalahan. Gue nggak bisa besarin kalian sendirian. Kenapa lu megang perut lo? Lo lagi hamil. Lina, aku malas hari stop ngarang cerita deh. Dia emang kelihatan pucat sih. Mungkin aja dia hamil. Jadi Atika, kenapa dokter manggil lu secara pribadi? Hidup gue bukan urusan lo. Kenapa gue harus cinta ke lo? Biar gue kasih tahu ya. Gue itu keluarga dari CEO baru, Budi Kusuma. Lo kabur, hamil, terus sekarang mau nutupin. Tunggu aja sampai HR ngusir lo. Keluarga? Lina, sebenarnya hubungan lo sama Budi Kusuma itu apa? Anggap aja kita emang deket banget. Budi Kusuma. Pak Budi Kusuma, tadi gue bilang kalau lo bakal jadi tunangan gue nanti. Kenapa kita semua ngumpul di sini? Pak Budi Kusuma, gue curiga asisten manajer administrasi kita, Atika Ramadan, lagi hamil. Apa lo dokter? Halo Pak Budi Kusuma. Gue lagi selesai pemeriksaan. Lakuin sekarang. Kalau enggak, balik ke posisi masing-masing. Hari ini lo lagi hamil. Pak Budi Kusuma, udah kami pastiin. Malam itu emang kecelakaan. Atika Ramadan gak sengaja dikirim ke lo. Tapi, Atika Ramadan udah jadwalin aborsi akhir pekan ini. Kasih tahu semua rumah sakit kalau Atika Ramadan gak boleh lakukan aborsi. Siap Pak Budi Kusuma. Dan atur orang buat jagain dia. Dia nggak boleh sampai kecelakaan sedikit pun. Manajemen hotel udah ningkatin menu makan kita. Nikmatin aja ya. Masakan hotel bintang 7 nih. Emang kita pantas dapat beginian? Bos baru ini baik banget sih. Makasih dia Maulana. Lu malah salah ucap makasih. Atika Ramadan, kok lu dapet sup kedua? Ya udah jelaskan. Dia tuker-tuker jasa biar dapat makanan lebih. Gue denger Atika Ramadan deket banget sama Rian Tuniawan. Bener gak sih? Gue liat mereka pelukan loh. PHK sebentar lagi, kita lihat aja mulut lo bisa bertahan sampai kapan. Oh gitu? Kalau gue bohong, kenapa lo dapet perlakuan khusus? Itu cuma semangkuk sup khusus ibu hamil kok. Hah? Bisa ya? Adik gue baru hamil tuh. Dia minum ini tiap hari. Gue langsung kenal deh.
Atika Ramadan. Kita lihat aja gimana lo bentuknya ini sekarang. Pak Guntur Apriani mau ketemu nih di kantornya. Semoga beruntung. Atika Ramadan, perusahaan lagi ada restrukturisasi. Lu kerja bagus tapi lu bikin masalah besar. Maksudnya apa Pak? Budi Kusuma itu ipar gue tunangannya Budi Kusuma. Dan satu-satunya alasan dia punya hotel ini itu karena gue. Kalau lu butuh apa-apa bilang aja. Gue bakal lakuin apa aja buat lu. Lu sih ngajak hamil biar nggak dipecat kan? Gimana lo tahu? Nggak ada rahasia di sini. Lu aja nggak punya pacar. Jadi siapa bapaknya? Itu bukan urusan lo. Lu pikir hamil bisa nyelamatin kerjaan lu? Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, secara hukum perusahaan nggak boleh pecat gue pas gue hamil. Jangan polos banget deh. Hukum nggak bisa lindungin lu, tapi gue bisa bikin hidup lu jadi neraka dan lihat lu resign sendiri. Atau lu bisa belajar buat nurut. Dengerin, nanti gue biarin lu tetap kerja dan mungkin aja gue kasih lu promosi. Ya ampun, kayaknya Atika Ramadan naik jabatan gara-gara tidur sama bos. Sama laki orang, nggak bisa pilih-pilih kalau lagi bokeh. Budi Kusuma datang. Pak Budi Kusuma saya. Pak Budi Kusuma, lo datang pas banget nih. Karena lo baru aja beli hotel ini. Sekarang saatnya beresin semua kelakuan gak bener di tempat kerja. Ada apa sih di sini? Atika Ramadan, asisten manajer, lagi berusaha ngedeketin bosnya yang udah nikah. Biar dia nggak kena PHK. Gue nggak ngelakuin itu. Ah, please deh, Atika. Gue lihat sendiri kok lo tuh kayak ngejar-ngejar dia banget. Iya, kita semua juga lihat. Bener banget. Coba jujur aja sama gue. Pak Budi Kusuma, sumpah gue nggak ngelakuin itu. Dia manggil gue ke ruangannya, terus nuduh gue pakai jabatan buat ngindarin PHK. Abis itu, dia malah maksa gue. Bohong Pak Budi Kusuma. Nggak percaya deh. Please, Atika, berhenti deh pura-pura jadi korban. Semua orang masih ingat bulan lalu lo ke kantor badannya penuh cupak. Pak Budi Kusuma, perempuan dengan gaya hidup berantakan kayak gini harus dipecat dan masuk daftar hitam. Kalau enggak, dia bakal bikin masalah juga di perusahaan lain. Enak banget dia pura-pura jadi korban. Gue nggak ngelakuin apa-apa. Gue udah bilang gue punya istri sama anak dan lu tetap aja maksa. Nggak usah debat lagi, CCTV kita baru aja di servis. Lo udah nyalahgunain jabatan buat ganggu karyawan. Dian Maulana pecat dia dan panggil polisi. Siap Pak. Tolong Pak Budi Kusuma, saya salah. Pelatih Kemalasari, tolongin saya dong. Kok lo bisa bohongin kita kayak gitu sih? Maaf banget ya Atika Ramadan. Gue bener-bener salah paham sama lo. Oke, semuanya balik kerja lagi. Atika Ramadan, tunggu dulu. Atika, Terima kasih Pak Budi. lo nggak salah kok. Nggak adil kalau lo itu. Lo benar-benar adil Pak Budi. Kalau nggak ada lagi, gue balik kerja lagi ya. Lo nggak lupa sesuatu. Gue lupa apa? Lo bilang gue nggak berguna. Katanya gue cuma cakep doang, nggak punya skill. Malam itu cuma kesalahan. Gue kira lo itu orang lain. Cowok panggilan. Dengar lo luar biasa. Benar-benar sempurna. Karya seni sejati. Gue cuma salah paham. Terus gimana sama bayi kita? Lo salah paham Pak Budi. Bayinya bukan anak lo, itu anak mantan gue. Bayi itu bukan anak lo, itu anak mantan gue. Dia bohong. Gak ngaruh mau ayahnya CEO atau orang random, bayinya gak boleh lahir. Gue udah dijadwalin buat aborsi hari ini. Maaf, kami nggak bisa lakuin prosedurnya. Apa? Gue udah bikin janji kok. Teman lu bakal diproses, dan lu bisa coba ke rumah sakit lain. Maaf banget, kami nggak bisa lakuin prosedur ini, Miss Lawson. Maaf ya, tapi kami nggak bisa bantu. Nggak ada jadwal kosong. Kenapa semua rumah sakit nolak gue sih? Dasar anak bandel, gue masih aja nggak mau pulang. Hari ini ulang tahun gue. Cepet sini. Yaudah. Oh, Atika, lo balik. Ayo duduk dulu. Ini adalah dia umur 50 tahun baru cerai.
dan punya anak cowok umur 12 tahun. Halo Om Rizal. Om? Om apa? Umur kalian nggak beda jauh. Panggil aja namanya langsung. Kakak lu bener, Atika. Nggak usah pakai formalitas. Sebentar lagi kita bakal jadi keluarga. Keluarga? Maksudnya apa? Lu mau jadi ayah tiri gue? Udah jangan ngaco. Maksud Mama, dia kesini buat ngelamar lo. Karena hari ini ulang tahun Mama, kita anggap aja hari ini tunangan lo. Nanti kita cari tanggal nikah yang bagus buat lo. Ma, dia jauh lebih tua dari gue. Dia udah pernah nikah, dia punya anak. Mama beneran mau gue nikah sama dia? Kamu nggak ngerti, laki-laki yang lebih tua itu tahu cara ngurus istri. Enak kan kalau punya suami dewasa yang bisa jagain kamu? Dewasa? Bau dia kayak panti jompo. Jangan kurang macam. Ayo duduk. Lepasin gue. Berapa dia bayar Mama buat jual gue kali ini? Tutup mulut kamu. Nikah sama keluarga Rizal berarti kamu bakal jadi istri. Jadi perempuan terhormat. Kenapa Mama nggak nikah aja sama dia? Lu bakal tetap di sini mau lu suka atau enggak? Lu sama Rizal Santoso bisa mulai santai aja di sini. Gue ini beneran anak lo, atau cuma barang dagangan aja? Lihat deh, keluarganya Rizal Santoso udah bayar 30 juta buat itu. Jadi harga gue naik deh. Maaf ya, tapi gue udah hamil. Pernikahan ini batal. Hamil? Gue udah bayar mahal banget buat dia. Dan lu mau ngerampok gue dasar nggak tahu diri. Nggak mungkin. Adik gue itu mandul. Iya. Nggak usah bohong, Atika Ramadan. Gua nggak butuh lu buat punya anak lagi. Gua udah punya anak cowok. Jadi lu beneran hamil. Balikin duit gua. Atau gue bikin ulang tahun lu jadi pemakaman. Tunggu, gue bakal paksa dia gugurin. Lakuin aja. Sekarang gue yang bayar buat dia. 10 juta. Oke. Atika Ramadan. Berhenti. Jangan ngelawan dong, Kak. Kita cuma bantu lu milih yang benar. Lupakan rumah sakit. Pergi sana, Oliver. Gue janji bakal serahin dia utuh. Kenapa mereka kasar banget sih? Dia lagi hamil anak orang. Gue cuma ngajarin dia pelajaran. Gue lagi hamil pewarisnya pria terkaya. Kalau kayak gitu nggak bakal mau yang kayak gitu sama lo. Atika? Budi tolong. Budi tolong. Atika, lu di mana? Cewek itu lagi kena masalah kan? Mau manggil pacar brengsek lu buat nolongin? Berhenti ngelawan, Kak. Tolong. Nggak ada yang bakal nyelamatin lo. Kita lakuin ini demi kebaikan lo. Berhenti ngelawan dan gugurin anak itu. Cari tahu dia di mana. Sekarang. Kalau mereka berani nyentuh calon menantu gue bakal hancurin keluarga itu dari muka bumi. Siapkan mobil. Kita berangkat sekarang. Mereka mau bunuh dia. Kok bisa seorang ibu sekejam itu? Dia nggak lebih dari cewek murahan yang udah dipakai. Anaknya udah sekarat, pukul lagi. Nggak ada yang bakal nyelamatin gue. Budi. Budi. Lepasin dia. Lu pasti bajingan yang bikin adik gua hamil. Berani banget lu nongol di sini.
Berani-beraninya lo mukul gue. Gue bakal bawa lu ke rumah sakit. Dia udah banyak banget ngalamin. Lu sama anak lu bakal baik-baik aja. Gue janji. Dian mau anak hajar mereka 100 kali lipat. Ibu kayak lo lebih parah dari hewan. Lo nggak bakal dimaafin. Lu pikir lu pantas buat nyonya kita? Kasihan banget. Lo pikir lo siapa? Lu bahkan tahu nggak siapa ayah dari anak Atika Ramadan? Siapa lagi bajingan yang barusan sama dia? Cowok itu Budi Kusuma, orang terkaya di kota ini. Nggak mungkin orang kayak dia nggak akan pernah. Lu sebenarnya bisa jadi keluarga sama orang terkaya di kota ini. Sekarang lu cuma sampah. Jangan bangun dulu. Lu sama bayi-bayi lu baik-baik aja. Aku Suma, Budi makasih ya. Nggak usah makasih gua. Gua malah harusnya minta maaf. Gua nggak ada buat jagain lu. Sebenarnya soal bayinya, Hasilnya udah keluar. Lu lagi hamil anak kembar gue, Atika. Pak Kusuma, gue nggak ada niat buat pertahanin bayi-bayi ini. Kenapa? Kerjaan gue biasa aja, keluarga gue juga parah. Gue nggak punya cara buat besarin mereka. Nggak bertanggung jawab banget kalau gue maksa. Mereka juga anak gue. Gue nggak bakal nyuruh lu besarin mereka sendirian. Kalau lu takut soal masa depan lu bisa nikah sama gue aja. Nikah sama lo? Nenek gue udah pengen banget gue cepet nikah. Dan karena kita udah punya anak bareng, mending kita nikah aja. Gue nggak bisa nikah sama lo. Lo pikir gue nggak cukup baik? Bukan gitu. Lo kan orang paling kaya. Gue cuman karyawan hotel. Dan keluarga gue itu parasit semua. Dan gue malah jadi beban buat lo. Kita juga nggak punya dasar hubungan apa-apa. Kalau gitu, gimana kalau kita nikah kontrak aja? Nikah kontrak, kita urus surat nikah, mulai hari ini semua kebutuhan lu gue yang tanggung, dan nanti pas anak-anak lahir, lu bisa putusin mau tetap nikah atau enggak. Kalau keluarga gue tahu gue nikah sama Budi Kusuma, mereka pasti bakal nuntut duit gede banget dari gue. Lu sayang banget sama anak-anak ini? Beneran bisa rela ninggalin mereka? Kalau kita cerai gimana? Anak-anak tetap sama gue. Mereka bakal tumbuh di rumah keluarga Kusuma. Oke, ayo kita urus surat nikah. Tunggu. Gue punya satu syarat. Bisa nggak ini kita rahasiain dulu? Oke. Gue beneran nikah sama Budi Kusuma. Mas Kusuma, kita lagi di mana? Atika Ramadan, lo udah jadi istri gue. Jangan panggil gue Mas Kusuma lagi. Terus gue harus panggil dia apa, sayang? Budi. Mas Kusuma, selamat datang di rumah. Ini Atika Ramadan. Selamat datang, Bu. Oh, enggak. Panggil Atika aja, nggak apa-apa. Tolong antar Atika ke kamarnya biar dia bisa istirahat. Mana cucu menantu kesayangan gue? Jangan bilang lu pulang sendirian. Lu tuh nggak berguna banget. Lu tahu nggak berapa lama gue nunggu cucu gue buat nikah? Aduh, cantik banget. Akhirnya cucu gue dapet yang bener. Keluarganya dia tuh emang kacau. Sekarang dia udah sama kita harus jagain dia 2 kali lebih baik. Ya, Nek. Dia masih kerja di hotel lo itu? Nggak capek apa buat ibu hamil? Pilihan ada di dia sendiri. Lagian, mulai sekarang gue mau lebih kenal sama dia. Bagus. Jadi jaga dia baik-baik ya. Kalau dia sampai lecet sedikit aja, gue bakal tuntut lo langsung. Oke. Dia lagi di kamar. Gue mau ketemu sama menantu gue. Bu, ini kamar yang lo bagi sama Budi Kusuma. Gue harus sekamar sama dia. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil Bu aja. Gue tinggal dulu, silakan istirahat. Gue udah hamil anak ini, kenapa masih malu juga sih? Laki calon tunangan lo mau pecat gue gara-gara cewek murahan. Siapa? Cewek miskin namanya Atika Ramadan. Dan dia lagi hamil. Gimana kalau anaknya itu punya Budi Kusuma? Cewek rendahan mau rebut posisi gue. Kita harus mulai rencanain pernikahan. Perut hamilnya bakal mulai kelihatan
Dan gaun pengantin tuh nggak bagus kalau ada perut buncit. Yuli Wulandari, gue sama Budi Kusuma nggak akan apa? Nggak akan nikah di kantor catatan sipil. Kita bakal ngadain pernikahan adat yang jauh lebih bergengsi. Bukannya kita udah sepakat buat rahasianya nih? Iya. Cuma berlian terbaik yang cocok buat menantu kesayangan nenek. Atikah Ramadan. Pilih aja apapun yang kamu mau. Ini cara nenek nyambut kamu. yang ini. Kecil dan simpel aja. Bagus. Bungkusin aja satu koleksi yang serasi ini, plus satu deretan yang di sana, dan lemari yang di sebelah situ juga. Tunggu, Yuli Wulandari itu kebanyakan banget. Nih, ada 20 miliar rupiah di kartu ini, nggak pakai sandi. Apa? Gue nggak ngerti sama gaya anak muda zaman sekarang. Pergi beli tas atau baju sendiri aja ya. Yuli Wulandari, gue nggak bisa nerima ini. Kalau Yuli Wulandari bilang boleh diambil, ya ambil aja. Ambil aja, gak usah mikir. Dia suka sama lo. Gue pegang dulu aja, nanti gue balikin. Makasih ya Yuli Wulandari. Dasar anak polos. Lo nggak perlu makasih sama gue. Aduh, gue udah tua banget. Gue harus pulang istirahat dulu. Kalian berdua, pasangan baru, lanjutin aja kencan kalian. Gue janji bakal balikin semua uang lu setiap rupiah. Yuli Wulandari yang kasih itu ke lo, itu memang buat lo. Dan soal pernikahan. Yuli Wulandari udah ngarep banget sama itu. Kesehatannya juga lagi nggak bagus, jadi gua nggak mau bikin dia sedih. Atau kita bisa bilang aja ke dia kalau ini pernikahan kontrak, dan gua bisa siapin dokter buat jaga-jaga kalau dia pingsan. Jangan kasih tahu dia. Pernikahannya masih lama juga kan? Pak Guntur, ada tamu yang ribet di Executive Lounge. Biar gue yang urus. Makasih Pak Guntur. Melati, lihat deh, itu cewek murahan yang gue ceritain kalau kemarin. Bikin dia bayar aja. Mau martininya sekarang, Mbak? Lu tau nggak suhu di luar itu berapa? Dingin banget. Terus kenapa lu ngasih gue vodka dingin? Kalau lu suka begitu, gue bisa minta dapur. Nggak usah, hangatin sendiri aja. Maaf. Lu dengar sendiri kan, pakai badan lu buat ngangetin. Maaf banget, tapi sayangnya hotel kami nggak ada layanan kayak gitu. Sekarang gimana? Masih kurang juga? Lo emang serakah banget. Dia nggak mau recehan, dia ngincer yang lebih gede. Makanya dia rajin kerja tiap hari. Padahal lagi hamil, dia cuma nyari biar dapat bapak anak yang tajir. Lina, aku malah sehari lo belum kapok sama kejadian kemarin. Kapok? Pegawai hotel biasa berani ngancam adik gue. Hangatin vodkanya, atau gue bakal komplain ke manajemen. Gue bisa panggil server lain buat hangatin minuman lo. Udah telat, martini ini udah terkontaminasi sama tangan lo. Minum aja. Gue nggak bisa, gue lagi hamil. Siapa bapaknya? Atau jangan-jangan lo sendiri nggak tahu siapa bapaknya, makanya lo godain Budi Kusuma. Mbak, Atika Ramadan nggak bisa minum. Dia lagi hamil. Gue aja yang jadi server lo. Dan lo pikir lo siapa? Lo udah keterlaluan. Keterlaluan banget. Jadi gimana? Atika Ramadan mereka itu saudara Kumalasari. Kita mendingan gak cari masalah sama mereka. Ayo pergi aja yuk. Pergi? Emang gue udah bilang lo boleh pergi? Bersihin dulu itu sebelum lo cabut. Emang kenapa sih? Anak haram lo ujung-ujungnya juga bakal kerja beginian juga. Anggap aja ini pendidikan sebelum lahir. Apa? Gak mau? Gue emang kerja di sini, tapi gue bukan pembantu lo. Atika Ramadan pelanggan itu raja. Jaga sikap lo. Kalau lo nggak mau jongkok dan bersihin, itu mending nggak usah kerja di sini lagi. Lu kira 8 juta udah cukup? Lu pikir itu cukup buat bikin lu merangkak? Nggak sudi. Lina Kumalasari panggil manajer HRD ke sini. Kita bikin resmi aja. Hati-hati. Ngapain lu di sini? Gue tunangan lo. Miss Kumalasari itu tunangan lo. Ada apa ini? Pak Budi Kusuma Miss Kumalasari sengaja nimpukin anggur ke lantai dan maksa Atika buat bersihin. Dia juga nampar gue dan nyiram vodka ke Atika. Budi, lo belain dia? Atika itu karyawan gua, dan lu cuman orang asing di sini. Lo. Apa? Dia nampar rekan lu dan nginjek harga diri lu. Balikin 3 kali lipat. Lo nggak bakal berani.
Gue ini pewaris keluarga Kumalasari. Dua kali lagi. Gue bakal bunuh lo. Lo rela nginjek harga diri gue cuma demi dia? Orang tua kita kan temenan. Dan mereka udah jodohin lo waktu kita masih kecil. Itu buat anak kandung asli keluarga Kumalasari yang hilang bertahun-tahun lalu. Lo anak angkat, lo cuma pengganti doang. Lo, dan lo, gue gak bakal biarin lo lolos. Makasih ya Pak Budi Kusuma. Lo milik gua, nggak usah makasih. Siapa nama lo? Gue Mutia Subrata dari bagian administrasi. Lo udah jagain teman kerja lo dengan baik. Gue bakal naikin gaji sama promosiin lo, dan nanti gue pastiin kalian berdua dapat seragam baru. Ini pasti ada yang aneh. Sebenarnya hubungan lu sama Pak Budi Kusuma itu apa? Semuanya biasa aja. Gue cuma karyawan doang. Ayo jalan. Mama, Papa, Budi Kusuma keterlaluan banget. Kita udah tunangan, sekarang dia malah mempermalukan gue gara-gara cewek lain. Tenang aja Melati, kita nggak bakal diam aja. Udah 20 tahun, penasaran deh anak kita sekarang di mana. Dia baik-baik aja nggak ya? Dia cukup hangat nggak? Ada yang ngebully dia nggak ya? Pak Bu, kita nemu petunjuk baru soal jaringan perdagangan manusia 20 tahun lalu. Mereka ada di kota Spring. Gimana dengan anak kita? Kita belum nemuin dia. Cari terus. Periksa semua cewek di kota Spring yang punya tanda lahir bulan sabit di belakang telinganya. Kita pasti bakal nemuin kamu. Mungkin malam ini gue gak bakal sekamar sama Budi Kusuma. Gue bakal nungguin dia. Istri gue lucu banget. Kenapa gue meluk lu? Lo tadi semalaman nempel terus sama gue. Nyaman ya? Enak banget. Gue bakal telat. Gue harus siap-siap buat kerja. Bu, lihat deh, itu kan Atika Ramadan. Dasar anak nggak tahu diri, naik mobil mewah segala. Dan lo siapa? Lo pasti ibunya Atika Ramadan. Anak lo udah godain tunangan gue. Seorang ibu yang membesarkan anak perempuan nggak tahu malu juga pantas dapat hukuman. Dia yang bikin kita sampai dipukuli. Dasar nggak tahu diri. Atika Ramadan? Semua orang lihat nih anak gue yang nggak tahu balas budi. Dia ninggalin keluarganya, hamil sama orang kaya, terus ninggalin ibu sama adiknya buat sengsara. Apa sih gue? Dia ngambil semua uang kita terus ninggalin kita buat mati kelaparan. Tunggu, bukannya dia itu eksekutif di hotel ini? Siapa sangka dia ternyata kayak gini orangnya. Lihat nih, badan gue lebam-lebam. Dia nyuruh preman buat mukulin gue. Dia lagi hamil anaknya orang kaya, tapi laki-laki itu udah punya tunangan. Seriusan? Jangan-jangan dia cuma selingkuhan? Lo lagi muter balikin fakta. Kenapa lo datang ke tempat kerja gue bikin gosip begini? Ribut lagi? Gimana sama utang $50.000 lo ke kita? Kita bisa dapat $20.000 dari Rico Rizkia dan $30.000 dari Rizal Santoso. Pertama, lu ditinggal sebelum nikahan. Terus lu kabur bawa anak orang lain. Balikin duit kita. Kita udah ngerawat lo 20 tahun dan apa yang kita dapat gak ada. Kalau gue gak bisa hidup enak, lo juga gak bakal bisa. Ya ampun, kenapa rame banget sih? Masa karyawan profesional bisa kena skandal begini? Atika Ramadan beneran nih, lo bener-bener ninggalin keluarga lo.
Jangan percaya sama mereka. Pernah nggak sih lu anggap gue kayak anak lu sendiri waktu lu mukulin gue dan ngejual gue? Lu hamil duluan sebelum nikah. Anak macam apa itu? Ibu macam apa yang jual anaknya sendiri? Udah deh, jangan cari-cari alasan. Bayar aja. Selama ini, setiap gaji yang gue dapat selalu gue kasih buat biayain lo. Mau apa lagi sih lo? Lu baru puas kalau gue mati? Kalian gak ada kerjaan lain apa? Balik kerja sana. Semuanya cabut dari sini. Ayo pergi. Terus kalau lo kaya, emang kenapa? Secara hukum, gue kakak laki-lakinya dia. Bener banget, dan gue ibunya. Ini urusan keluarga kita. Urusan keluarga, lu nyiksa anak lu sendiri itu dibilang urusan keluarga. Atika Ramadan itu istri sah. Siapapun yang berani sentuh dia, berarti nantangin gua. Ya tunggu, harusnya dia itu jadi simpanan, bukan istri kan? Mah, nggak usah dipeduliin. Yang penting, kita bisa dapat duit dari sini. Lu nggak pernah jadi saudara gua. Ayah nemuin lu di tempat sampah, kasih duit ke kita, habis itu kita putus hubungan sama lu. Beneran gitu? Jelas bener. Gue udah bilang ke dia jangan ambil bayi nggak jelas, tapi dia maksa. Jadi itu alasannya, itulah kenapa satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama gue cuma ayah. Lari sekarang, atau lu bakal nyesel. Gak apa-apa, sekarang lu punya gua. Cari tahu siapa orang tua kandung Atika Ramadan. Siapa Budi Kusuma? Atika Ramadan tunangan Budi Kusuma adalah anak kita. Dia punya tanda lahir di lehernya. Kita sudah menemukannya, akhirnya kita menemukannya. Kita harus ketemu sama dia. Sekarang juga. Tentu saja, ayo berangkat. Dasar Atika Ramadan itu ternyata pewaris aslinya. Pertama lu rebut tunangan gue. Sekarang lu mau ambil keluarga gue juga lewat mayat gue dulu. Gue udah bilang kalau sampai terjadi apa-apa sama Atika Ramadan atau anak-anak gue bakal pastiin lu semua bayar lunas semuanya. Gimana keadaannya? Dia berhasil diselamatin tepat waktu. Makasih. Hidupnya udah nggak dalam bahaya, tapi dia kena patah tulang ringan di lengan kiri dan harus istirahat total di tempat tidur. Anak gue. Mereka baik-baik aja. Kalian bertiga semua baik-baik aja. Alati Kumalasari yang nabrak lo udah langsung ditangkap polisi, tenang aja. Gua nggak bakal biarin dia nongol lagi di depan lo. Gua bakal pastiin dia ngilang dari dunia ini. Tapi kita tetap harus nunjukin hasil tes DNA, tapi lo itu anak yang hilang dari keluarga Kumalasari. Dan Atika, gue ini ibu lo. Bokap lu sama gue udah setengah hidup nyariin lo. Ini salah kita. Kita harusnya nemuin lo lebih cepet. Kita biarin lo hidup sama orang-orang yang jahat itu. Sekarang gue udah baik-baik aja. Apa yang Melati lakuin nyoba nabrak lo. Itu nggak bisa dimaafin. Tapi selama ini dia tetap anak kita. Dia dulu jadi penghibur kami, pengganti lo buat kami. Biarin aja dia dapat hukuman yang layak. Tapi tolong jangan ambil nyawanya. Oke, gue janji. lo istirahat aja ya. Kita bakal datang lagi buat jenguk lo sebentar lagi. Kenapa lo baik banget sama gue? Karena memang seharusnya begitu. Lo gara-gara bayi-bayi ini. Mungkin awalnya begitu, tapi sekarang semua karena lo. Atika, lo itu anak dari keluarga Kumalasari dan kita
emang udah ditakdirin bareng. Maksud lo apa? Kalau bukan karena lo, mungkin gue udah nggak hidup hari ini. Mama, cepat telepon ambulan. Anak laki-laki itu punya golongan darah langka. Rumah sakit kita nggak punya stok, dan kalau dipindahin bakal makan waktu lama. Heri Sudirman, aku punya golongan darah itu. Kamu masih terlalu muda. Tapi aku mau nolong dia. Ketika Ramadan tanpa lo, gue nggak akan ada di sini hari ini. Kemarin lo udah nyelamatin gue. Itu artinya 20 tahun lalu gue nyelamatin diri gue sendiri. Supirnya lagi nunggu. Istirahat yang cukup kan sudah sampai rumah. Oke. Ya, gue bakal istirahat. Selamat ulang tahun, sayang. Atika Ramadan, kita di sini buat jemput lo pulang. Ini hadiah dari kita buat lo. 10 properti di kota, semua atas nama lo. Ini kebanyakan banget. Kesehatan lo jauh lebih penting dari apapun. Ayo kita pulang. Gue udah nyiapin kejutan buat lo di rumah. Tenang aja. Lo yang nyiapin semua ini? Satu buat setiap ulang tahun yang lo lewatin. Budi Kusuma sendiri yang milikin semuanya. Bahkan ada beberapa yang dia bikin sendiri. Gue belum pernah lihat dia seberusaha ini buat apapun. Makasih ya. Gue benar-benar bahagia. Atika Ramadan, Kamar 1002 khusus minta lo yang handle. Minta gue? Itu katanya. Oke, gue kesana sekarang. Pak Budi Kusuma, lo masih nutupin hubungan lo sama Bu Atika Ramadan ya? Dia suka banget sama kerjaan ini dan benar-benar peduli. Gua nggak mau bikin dia susah. Pak Budi Kusuma lo udah kayak alat pelacak aja sekarang. Kemanapun dia pergi, lo pasti ngikutin. Room service. What? Halo, saya masuk sekarang ya. Ini benar kamarnya kan? Halo? Atika Ramadan. Lepasin gua. Gue tahu gue salah. Gue nggak bakal ngelakuin itu lagi. Ayo balikan lagi. Atika Ramadan, tolong maafin gue. Kita dulu udah tunangan. Gue bahkan udah bayar mahar buat lo. Harusnya lo jadi istri gue. Pertama lu nyewa cewek bayaran, abis itu lu masih mau balikan sama gue. Rico Rizkia, lu gak punya malu ya? Oke, kalau lu nggak mau maafin gue, tapi demi anak kecil yang nggak berdosa di perut lu nggak mau anak kita punya ayah. Atika, gue tahu gue salah. Demi anak kita, tolong maafin gue kali ini aja. Ngomong apa sih lu? Lu bisa bawa mereka sekarang. Budi, sumpah deh, gue nggak pernah tidur sama dia. Oh gitu? Lu beneran berharap orang bakal percaya itu? Rico, udah deh jangan ngomong ngaco. Gak ada apa-apa di antara kita. Kita pacaran 2 tahun, terus sekarang lu hamil 2 bulan setelah kita putus. Kalau bukan anak gua, anak siapa dong? Jadi lo ngaku anak itu punya lo? Bener banget. Atika Ramadan lagi hamil anak gue, dan gue cinta sama dia. Walaupun dia selingkuh pas kita tunangan, gue masih mau maafin dia. Lo bilang cinta, tapi lo sendiri yang selingkuh di hari tunangan kalian. Dia yang ninggalin lo. Sekarang dia milik gue. Dan mau dia hamil, udah nikah atau udah move on, itu semua bukan urusan lo. Terus lo datang ke tempat kerjanya dan fitnah dia, itu bukan cinta, Rico Rizkia. Itu namanya merusak hidup orang. Ya udahlah, terserah lu, tapi dia beneran hamil anak gua. Lu beneran mau perempuan kayak gitu? Maksud lu, perempuan yang berani dan tegas ninggalin lu di hari tunangan. Dan juga cewek yang cantik dan pemberani, kenapa gua nggak mau sama dia? Budi Kusuma,
anaknya itu anak gua Riko Rizky ya. Itu nggak ada hubungannya sama lu. Nggak mungkin. Bayinya aja belum lahir. Gimana lu bisa ngetes? Lu harusnya lebih banyak baca biar nggak kelihatan bego. Ilmu pengetahuan modern pernah denger nggak? Nyebarin gosip bohong, ganggu perempuan hamil di tempat kerjanya, lu bener-bener cari mati. Atika Ramadan. Gue tahu lu masih. Itu buat gue yang dulu. Itu buat ngehina gue. Dan itu buat bawa-bawa anak gue ke sini, lo berani banget narik dia ke kotoran lo. Semua ini udah direkam. Nikmatin aja tinggal di penjara karena fitnah. Bawa dia pergi. Kayaknya kita udah nggak bisa nyimpan rahasia ini lagi. Ya udah, nggak usah disimpan. Kita nggak punya apa-apa yang perlu disembunyiin. Atika, ingat ya gua nikahin lu secara sah dan resmi. Jadi Atika sama Budi Kusuma beneran udah nikah? Selamat ya. Lina, hampir aja gue lupa sama lu. Lu yang ngatur semua kekacauan ini kan? Lu udah punya semua bukti kalau lu yang menjebak Atika. Lu dipecat. Gak akan ada perusahaan yang mau nerima lu lagi. Mulai sekarang lu dilarang tinggal di kota ini. Yuli Wulandari punya gula darah tinggi. Gue harus jaga makannya dia. Lu keren banget, lu tahu semuanya. Gue merasa bener-bener dapet istri yang di atas level gue. Berani-beraninya lo duduk di situ, terus biarin istri lo yang lagi hamil bersihin semuanya. Mana tanggung jawab suami lo? Iya, gue bantu sekarang juga. Makasih. Atika Ramadan! Atika Ramadan! Kenapa? Ada serangga! Lu takut sama serangga? Parah banget takutnya. Udah nggak ada. Tunggu, lu udah nyelamatin gua. Biar gua kasih hadiah buat lu. Nggak apa-apa kok. Lo nggak usah makasih sama gue. Enggak, gue maksa. Rebahan aja gue pijitin deh. Nggak tahu malu. Cowok segede lu takut sama serangga kecil. Atika Ramadan. Ngapain lu di sini? Gue di sini sebagai tamu dan gue mau suite mewah dan lo yang bakal ngelayanin gue. Dan gue bakal rekam setiap detik lo nunduk-nunduk sama gue. Biar bisa gue tonton ulang kapan aja gue mau. Gue kerja di front office, bukan room service. Dan aksi sok lo barusan udah gue live in ke semua orang di internet. Tolong proses pemesanan suite mewah ini dengan harga penuh. Siap, bos. Dasar lo. Itu tadi keren banget. Putri itu nggak bisa ngomong apa-apa, cuma teriak-teriak doang. Sekarang nggak perlu nahan diri lagi sama dia. Menurut lo gue kejam nggak? Sebenarnya gue bangga akhirnya lu belajar buat bela diri sendiri. Lagi pula gue benar-benar suka banget kalau lu lagi kesal gitu. Lo terlalu memanjakan gue. Sekarang cuma ada lu, tahun depan gue bakal punya 2 lagi kayak lu buat dimanja. Ikut gue yuk. Kita mau kemana? Mulai hari ini, hotel ini jadi milik lo. Kapan kamu nyiapin ini? Sejak gue sadar betapa pentingnya ini buat lo, tenang aja, ini salah satu usaha gue. Gue pengen ninggalin ini ke orang yang benar-benar bakal ngehargain. Makasih ya Budi. Gak usah makasih segala, lu kan istri gue, Atika. Kalau emang mau nunjukin rasa terima kasih, masakin gue makanan rumahan dong yang pedes banget. Ayo pulang. Baru 5 bulan berat badan gue udah naik banyak banget. Hamil anak kembar, gue pasti bakal gede banget. Gak bakal terjadi kok. Lagian lu selalu kelihatan sempurna di mata gue. Bukan gitu cara kerja biologi. Gue pernah baca cerita, ada ibu-ibu yang nggak bisa nurunin berat badan walaupun udah berusaha keras. Kehamilan benar-benar mengubah tubuh kita banget. Gue gak suka lihat lo harus susah kayak gini. Padahal gue udah siapin semuanya, tapi tetap aja rasanya gue kurang maksimal. Andai aja gue yang bisa ngandung mereka. Oke, lo coba aja sendiri. Dengerin nih kalian berdua. Jangan bikin mama kalian repot ya. Dan kalau udah keluar nanti, harus jadi anak baik. Tuh kan, kalian jadi takut tuh. Ini aja kita bikin kesepakatan. Naik 5 kilo, dapat 1 juta.
Naik 10 kilo dapat rumah. Naik 15 kilo dapat jet pribadi. Naik 20 kilo dapat kapal pesiar. Udah deh, jangan pamer kekayaanmu lo. Gue sayang sama lo. Bilang balik dong. Aku juga sayang kamu. Selamat malam istriku. Selamat malam suamiku. Pernikahan kita bulan depan. Gue udah booking sesi foto buat foto pre-wedding lo hari ini. Dengan kondisi kayak gini, gue nggak bakal kelihatan bagus pakai gaun pengantin. Kenapa enggak? Nanti ada 2 anak kita juga di situ. Jadi makin spesial dong. Budi bener kok. Mobilnya udah nunggu di bawah. Ayo sekarang waktunya lo foto cantik-cantik. Gimana penampilan gue? Cantik banget. Atika, gue tahu perjalanan ini awalnya cuma kontrak nikah. Gue pengen kasih lu semua momen romantis yang lu pantas dapetin. Gue janji bakal sayang sama lu seumur hidup dengan seluruh hati gue. Atika, mau nggak lu nikah sama gue? Mau nggak lu habisin sisa hidup bareng gue? Iya, gue mau. Cium, cium. Kerja keras banget ya Pak Budi. Yang kerja keras tuh kamu. Kamu yang ngandung mereka dan melahirkan mereka ke dunia demi kamu dan anak cewek kita. Apa aja bakal aku lakuin. Siapa sangka Budi Kusuma yang selalu maco itu ternyata benar-benar jadi bapak anak cewek sejati. Terus anak cowok kita gimana? Gimana sama dia? Nanti aku ajarin dia jadi cowok sejati. Biar dia tahu cara menghargai dan melindungi perempuan-perempuan di hidupnya. Click to watch the full episode.